Jadi setelah dari tempat sujud yang mulia tadi di dalam Baitullah, kan roh diturunkan satu persatu tuh. Roh Adam dulu, roh Awa dulu, roh Qabil, roh Iklima, roh Habil, roh Labuda, roh Habil, seterusnya sampai roh anak Adam, sampai ke roh kita. Nah, perpindahan roh dari Baitullah tadi yang berada di tempat sujud, namanya tempat sujud yang mulia, Pak. Itulah yang diceritakan pada surat Isra wal Mi'raj itu. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linurihi min ayatina. Innahu wasamiul basir. Maha suci dia. Siapa dia di sini? Tidak ada tulisan Allah di situ. Dia itu memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Abdi fi qalbi mu'minna. Hambaku dalam hatimu itu namanya mukmin. Itu Muhammad ngomong. Rupanya Muhammad ini memperjalankan para ruh dari tempat sujud yang mulia ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi cak mana prosesnya? Nah, itu tadi. Roh tadi diturunkan ke bumi, ke dunia. Masuk dalam kandungan mak. Nah, dalam mak tuh casingnya lanang. Cak kita ini. Lahirlah kita lanang. Roh tadi diperjalankan oleh Muhammad masuk ke dunia, masuk kandungan maknya. Kebetulan casingnya Tino, lahirlah Uni. Casing berbeda, isinya sama. Roh itu adalah rasa. Rasa itulah diri kita sebenarnya diri. Nah, apa yang apa rasakan? Gula manis enggak, Pak? Manis, ya Pak? Manis. Uni masukkan gula manis enggak? Nah, sama kan? Kopi pahit, Pak? Pahit, Pak. Kopi pahit nih. Itu menunjukkan bahwa rasa kita sama, ruh kita sama, nur kita sama, dari satu asal Muhammad daripada Allah. Itulah dasar agama, Pak. Kalau kita benar-benar beragama, mainkanlah rasa itu. Kalau bahasa orang Minang itu lama di awak, tentu lama di orang. Iya. Ya kan? Benar. Nah, sakit di awak, tentu sakit di orang. Jangan dibalik. Lama di awak, sakit di orang. Itu tanda tidak punya perasaan. Iya, kurang rasa. Secara tak langsung tanda tidak beragama. Walaupun dia kiai, ulama, ustad. Itu yang terjadi hari ini. Mereka beragama tapi sebenarnya belum beragama. Itu yang menipu. Bukan orang lain yang tipunya, dirinya sendiri yang tertipu. Ya bagaimana mungkin? Kitalah imam, kita ustad, tapi kita masih membenci orang. Masih iri dengki ke orang. Memfitnah orang. Apa artinya ini? Cobalah dibalik. Kita membenci orang, iri dengki orang, memfitnah orang. Coba dibalik. Kalau kita dibenci orang, apa rasa kita? Kita diiri dengkikan orang, apa? Kita difitnah orang, apa perasaan kita? Oh, dah enak Pak Abu, dah enak. Ya jangan dilakukan. Makanya orang tua kita dulu ngajinya sederhana, Pak. Piciak, tahu piciak? Cubit. Cubit kulit awak dulu. Sakit enggak? Kalau sakit, jangan cubit orang. Karena rasa itu sama. Tapi orang kini enggak punya perasaan. Nah, masuk kalimatnya. Tidak punya perasaan itu nih. Semau-maunya, Pak. Abo tahu, Pak, kalau mau beginikan dia sakit. Tapi masa bodoh. Iya, itulah masa bodoh, tidak punya perasaan. Dia merasa dia menang. Padahal Allah itu adil. Hari ini kau menang. Hari ini kau berhasil. Tapi besok tunggu. Giliran kamu. Nah, Allah kan maha adil. Biarlah kita sabar hari ini. Nanti di akhirat kita berapa ini. Mereka akan diazab oleh Allah di akhirat. Enggak, di dunia sudah diazab. Sabar Pak ini. Nah, tidak usah ini nangis-nangis. Sabar. Jangan khawatir. Tetaplah kita dengan prinsip kita, kemantapan kita, tetap berjuang. Bagaimana dengan beliau? Garis bawahi, serut. Tidak usah dipersoalkan kenapa kucing mengeong-ngeong. Kucing mau mengeong-ngeong tuh lah. Nanti orang bingung dengan gitu. Oh, ini mempersoalkan kucing mengeong-ngeong. Padahal kucing itu memang mengeong-ngeong. Nah, gitu kan. Kata apa kan?
Masih juga ngurusin orang-orang gitu-gituan gitu. Iya. Padahal dia memang gitu-gituan. Nah, gitu nih logikanya. Iya. Nanti habis energi, uni sakit pula. Biarin aja lah. Karena kita ada Tuhan. Ada yang mengatur. Nah, itulah ceritanya tuh. Setelah kita dimasukkan ke dunia, masuk ke rahim mak kita, ternyata tubuh badan jasad kita laki-laki dan perempuan lahir kita. Jadi laki-laki dan perempuan itu hanya berlaku di saat kita di kandungan mak dan kita di dunia. Lah keluar dari tubuh kita, tidak lana tidak tidur lagi, balik ke situ. Apa? Nur. Tapi Allah dan Rasul kan cerita tentang laki-laki perempuan, Pak Abu. Dia ngomong dengan orang kita saat ini. Biar kita nangkap. Nah, gitu. Obat tidak ada cerita itu, bukan tidak ada, lebih dari itu. Nah, gitu kan? Ini cerita Nabi, kita kan punya istri, berpasang-pasang, bernikmat-nikmat diri. Berarti tidak ada cerita itu. Bukan tidak ada, tapi lebih nikmat daripada itu. Tapi tidak itu ceritanya. Nah, paham, Pak? Itu bahasa orang Bengkulu, Pak. Nah, gitu. Nah, itulah agama. Jadi, setelah kita lahir, kita lihat Masjidil Haram dari alangkah jauh. Maka namanya berubah menjadi Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di situ, Masjidil Aqsa di situ. Tersebar pulau fitnah. Ini video ditonton oleh para ulama nih. Silakan Anda tonton. Bukan baga nih. Iya. Kenapa? Kita punya dalih, Pak. Seketika Nabi mengatakan subhanallazi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci dia yang memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Pernahkah orang akhir zaman berpikir, apakah masjidil haram dalam kalimat ini adalah masjidil haram yang hari ini? Pernahkah orang berpikir? Bukan. Zaman waktu Nabi mengatakan kalimat itu, masjidil haram hari ini nyekuil itu, Pak. Belum masjid. Kenapa dikatakan kuil? Di dalam Ka'bah itu ada patung 4 buah. Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekeliling patung itu ada 360 patung kecil-kecil. Nah, itu tempat preman-preman itu minum. Kadang-kadang bawa perempuan dulu di situ macam-macam. Bagaimana mungkin Nabi mengatakan itu tempat sujud yang mulia? Bagaimana mungkin Nabi mengatakan itu Masjidil Haram? Tidak mungkin. Kalau masjid artinya tempat sujud. Apa mungkin di situ tempat sujud? Tidak mungkin. Sedangkan Nabi mengatakan subhanallazi asra, itu awal mau ngambil sholat. Berarti sholat ada kan waktu itu. Jadi 11 tahun Nabi tidak sholat. Nabi tidak sembahyang. Ini cerita syariat. Nah, bagaimana mungkin ada sujud? Jadi timbul pertanyaan, Pak Abu pikir, jadi tempat sujud yang dimaksud oleh Rasulullah itu yang mana? Masjidil Haram yang maksud itu yang mana? Ya, yang tadi yang diceritakan tadi. Dia menceritakan kisah itu, kan jadi kisah ini gitu. Nah, itu. Masjid Aqsa juga begitu. Nah, sudah itu seketika sahabat berkata, ya Rasulullah, Anda akan mengatakan jadi pernah terjadi, Pak, sahabat-sahabat Nabi itu berdoa ngadap ke langit. Ngadap ke langit. Qad naro takalba wajhaka fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fa'uli wajhaka satrul haram wa min haitsu kharajta fa'ali wajhil haram. Kata Nabi, aku lihat kamu kalau berdoa ngadap ke langit. Tidak cak itu, kata Nabi. Hadaplah wajahmu kepada kiblat yang kamu suka. Sebatas ini orang belum paham, Pak. Masih diartikan yang ngadap ke langit cak ini. Disuruhnya menghadap kiblat Masjidil Haram. Padahal zaman itu kiblat Masjidil Haram itu belum ada. Nah, jadi bagaimana Pak Bu ceritanya? Nah, cak ini. Langit itu kias, Pak. Langit itu tinggi, gedang, tidak bentuk dan berupa, ya kan? Itulah Allah. Allah itu tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa, agung. Tidak suara, tidak berkata. Jadi Nabi berkata seperti ini. Aku lihat kamu kalau memohon kepada Allah. Tidak cak itu, tidak pandai kalian situ. Allah itu urusan ambo, urusan kalian bukan. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Nah, hadapkanlah wajahmu kepada kiblat, kamu senang dengan dia. Menyengecekkan dirinya, Pak.
Yang bingung-bingung, aku maksud Nabi itu. Itulah ngaji makanya. Ngaji makanya biar kamu tahu. Beliau tuh ngomong begini, kita menghadap kepada Allah. Allah itu kan namo, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak suara. Nah, di mana kenyataan Allah? Pada beliau, Muhammad tadi. Nah, dia suruh kita menghadap kepada Muhammad. Nah, itu. Dia itulah kiblat. Kita cinta kepada beliau. Itu maksud beliau tuh. Nah, pada saat itu beliau bukan Allah, tapi penghubung kita kepada Allah, namanya wasilah. Oh, cak itu. Iya, cak itu. Tetapi di Masjidil Haram. Jangan di sini. Kalau di sini aku adalah abangmu, pamanmu, saudaramu, sahabatmu. Nah, sampai di Masjidil Haram itu terbentuk lagi sahabat. Di mana Masjidil Haram itu? Pernahkah orang kini berpikir qad nara taqalluba wajhaka fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Pernahkah orang sekarang berpikir Masjidil Haram ini maksud Nabi pada kalimat ini? Masjidil Haram yang mana? Waktu itu di Madinah nih. Pasti orang kini berpikir Masjidil Haram sekarang. Padahal yang itu belum waktu itu. Nah, itulah kenapa ayat kita mengatakan masjid itu tidak mulia. Orang yang di masjid itulah orang yang mulia. Pernah dengar itu? Nah, masjid itu tidak mulia. Orang di tempat itulah yang mulia. Siapa orang itu? Muhammad. Ternyata Muhammad itu Masjidil Haram, Muhammad itu Masjidil Aqsa. Itu. Jangan menjelaskan itu. Zaman dulu sahabat cak itu. Oh, cak itu. Jadi kalau kita sholat ngadap Muhammad. Lah iyo. Ngadap Muhammad. Tadi ngadap Allah. Ya tidak bisa ngadap Allah. Muhammad itulah. Oh, tidak ngerti juga. Tidak paham. Dikeluarkan kisah Nabi Musa yang tadi kita ceritakan. Seketika Musa dari kota Madian berjalan ke Mesir berdua istrinya, Siti Rahmah, putrinya Nabi Shu'aib. Dek, kamu lihat enggak di situ ada api? Oh iya bang, aku lihat. Nah, kalau gitu kau tunggu di sini ya. Abang ambilkan api. Berjalanlah Musa selangkah, dua langkah. Bukan api lagi yang tengok, cahaya. Berjalan lagi, sinar. Berjalan lagi, pohon. Nah, pohon Musa bermunajat yang ada pada Rukus 13 itulah dia. Mendekat lagi, bukan pohon, wujud. Dia berbentuk, dia berupa, dia bersuara, dia berkata. Dia bermahkota, dia berjubah, gagah, perkasa. Ngomonglah dia tuh, hei Musa, tahu tak? Ini lokasi ini di mana? Tidak tahu. Nah, inilah yang namanya lembah tua. Nah, bahasa mereka kan tua. Bahasa kita tua juga. Lembah tua itu negeri Bakkah itu nih. Yang di situ ada Baitullah. Jadi Musa ini sudah masuk ke dimensi itu. Oh iya. Sudah? Paham? Paham. Berarti aku sudah di dimensi lain. Ya. Musa dengarkan. Aku hendak mengangkat engkau jadi Rasul. Nah, ini yang berkata ini bukan Allah, ini Muhammad. Aku hendak mengangkat engkau jadi Rasul. Nah, disinilah yang dikatakan oleh Allah itu, oleh orang tua kita, Muhammad itulah Rasul yang dirasulkan. Nah, Adam sampai ke Isa, 124.313 Nabi, Rasul, dan wali-wali. Itu adalah Rasul-Rasul. Rasul-Rasul itu Rasul yang diutus oleh Rasul. Nah, Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Tapi Adam sampai Isa itu adalah utusan Muhammad kepada kaum. Ini yang tidak dipahami. Dikira orang Adam dengan Muhammad itu pangkatnya sama. Tidak. Adam sampai ke Isa pangkatnya kayak kita sama. Pangkat kita sama. Cuman beliau didulukan selangkah, ditinggikan selanting. Tapi kata Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah Rasul, mentaati, maka kedudukan kamu sama dengan nabi-nabi di era Bani Israel. Nah, itu jadi pendakwah itu sebenarnya. Nanti dikatakan Nabi salah pula, Pak. Dikatakan Rasul salah juga. Tapi Nabi ngomong seperti itu. Nah, maka berat jadi pendakwah itu, memang berat. Nah, itu. Nah, jadi sudah Musa? Sudah. Dengarkan wahyu pertama.
Apa wahyu pertama? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, aku dianya. Oleh karena itu, nah, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Nanti dalam sholat yang kamu ingat aku ya. Aku ya. Timbul pertanyaan, Pak Abu, kok kalau itu adalah Muhammad, kenapa dia mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah? Kalau memang itu Muhammad. Lah dia kan mengatakan kata Allah. Menyampaikan kata Allah. Tidak berlebih, tidak berkurang. Makanya dikatakan dia satu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Karena yang disampaikannya itu, yang disuarakan, yang dikatakan itu, itulah kata Allah. Allah ngomong kayak itu, itulah dia omongkan. Nah, bukti dia bukan Allah. Kalimat terakhir. Wa aqimis sholah li zikri. Dirikan sholat. Nah, dalam sholatnya yang kamu ingat aku. Berarti ada sosok. Ada wujud. Nah, semenjak itu Nabi Musa kalau sholat belum nampak beliau tadi, belum diangkat takbir. Nah, berceritalah Musa dengan Nabi Harun kepada murid-muridnya Yusya bin Nun, kepada kaum-kaumnya Bani Israel. Diam betul. Enak bang kamu, kata Nabi Harun. Enak engkau guru, kata Yusya. Enak engkau wahai Musa, kata kaum. Kalau sholat, ya ingat orang itu tadi. Kami bagaimana? Lah, pikirlah. Tidak bisa pikir kami nih. Kami nak instan. Boleh. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Harun? Ya abang lah yang kamu ingat. Masuk orang lain. Nah, karena abang bertanggung jawab kepada beliau tadi. Abang bawa kalian kepada beliau tadi membawa kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wasilah. Nah, itu yang terjadi hari ini nih. Kalau ditanyakan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat, siapa yang dihadap? Allah. Betul, betul. Bisa? Tidak. Muhammad. Betul, betul. Bisa? Tidak juga. Siapa? Berkatalah Rasulullah, Islam itu hanya 15 abad. Setiap abad akan kuturunkan satu mujaddid, pembaharu. Setiap 100 tahun setelah Nabi Muhammad, ada yang mengajarkan kajian ini. Sampai 15. Kita sudah berada di abad yang ke-15. Tidak susah kita memahami itu, Pak. Lah pahamlah kita tuh. Tentang sembahan tadi. Tentang sembahan tadi. Oh, kalau begitu Anda menyembah Muhammad. Enggak. Menyembah Allah. Muhammad itu hanya wasilah saja. Nah, kan jelas. Kadang-kadang orang, Pak Abu susah. Kajiannya mengajar kita menyembah Muhammad. Maaf, kajiannya menyuruh kita menyembah orang itu. Ya bukan. Menyembah Allah, tapi Muhammad itu adalah wasilah. Ya. Ulama Rasul Anbiya itu adalah wasilah. Itu para kiai-kiai itu kajiannya seperti itu. Makanya kalau para santri cium kiai itu udah tanggung-tanggung. Cium tangan kiai itu berkat itu. Ajak kita ke minum kan ada sisa tuh, berebut santri itu. Ya apa bedanya dengan itu. Jadi sampaikan tapi jangan dikatakan, kata beliau itu mana. Jadi tidak susah sebenarnya memahami itu kalau kita berpikir dengan akal. Nah gitu. Akhirnya Musa mengerti. Nah jadi itulah kata Nabi Muhammad. Aku lihat kamu menyembah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Oke, menyembah kepada Allah. Oke. Tapi menghadap itu tidak mungkin. Maka hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu suka kepada dia. Siapa dia? Ya aku. Di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram belum ada waktu itu. Lalu siapa ke Masjidil Haram? Nah, berkatalah orang tua kita, masjid tidak mulia. Yang mulia orang tempat itu. Nah, orang itulah Masjidil Haram, orang itulah Masjidil Aqsa. Nah, menjelaskan ini susah. Paham atas itu? Jangan yo-yo aja. Jadi begitulah, Pak. Tapi Pak, kami sudah dapat kaji itu, Pak. Perangai kami tidak berubah. Masih pemarah. Masih pembenci. Pengiri juga dengan saudara-saudara macam mana. Ya kamu mengingat beliau dalam sholat. Sudah benar.
Tapi adakah sifat beliau Anda pakai? Nah, kamu duduk di paha saya ini bertahun-tahun, tidak ada manfaatnya kalau kalian tidak bersifat dengan sifat Muhammad. Kan gitu, Mas. Yang Ada kan? Coba. Ya bercakap kalian sama-sama kalian ribut. Duduk kalian di sini tidak lepas-lepas. Tidak ada manfaatnya kalau kalian tidak mengikut sifat Muhammad. Itu kuncinya. Aku mengaji jalan, kita jadi pengurus, ketua DPD lagi, pendakwah lagi, tapi kata Rasulullah seperti itu. Jadi apa yang harus kami amalkan, Pak Abu? Ya, amalkan sifat Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kan begitu. Kalau dirunut dalam pelajaran gitu, iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Jadi iman itu cermin bagi Allah. Nah, si iman itu cermin bagi Allah. Ada cermin itu ingin melihat Allah, lihatlah cermin. Ingin mendengar suara Allah, dengarkan suara cermin. Ingin mendengar kata Allah, dengarkan kata cermin. Ingin meniru Allah, tiru sikap cermin. Siapa cermin? Wajib pada Muhammad. Nah, Muhammad. Nah, tapi di kitab Muhammad itu ada apa namanya? Cahaya. Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad. Cahaya pada kita. Cahaya inilah. Ternyata cahaya datang dari Muhammad, Muhammad itu datang daripada Allah. Makanya itu kongruen kata orang matematika. Kapan kita akan seperti itu? Kalau bersifat dengan sifat Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kalau ini tidak dipakai, nak ngaji nian kita, nak jadi pendakwah nian, nak jadi ketua DPD kita, sifat tidak dipakai, itu sia-sia. Habis tenaga, habis waktu, habis dana. Di hadapan Tuhan kita tetap dibuang. Kenapa? Anda mengacau saudara-saudara Anda. Anda menyakitkan saudara-saudara Anda. Anda menghambat perjuangan saudara-saudara Anda. Anda adalah tokoh, Anda adalah pemuka, tapi Anda menyakiti mereka. Maka tidak boleh iri dengki macam-macam dengan saudara. Jangankan itu, tidak boleh. Nah, jadi pakailah sifat sidik. Apa itu sidik? Sidik benar. Siapa yang benar? Bukan kita. Allah dan Rasul yang benar. Nah, kita benar tak? Tidak. Kita adalah orang yang dibenarkan, orang yang diperbaiki. Kalau kita mau, tidak mau ya sudah, terserah. Banyak urusan apa yang lain, kata Allah dan Rasul. Banyak yang nak urus. Nah, timbul pertanyaan, apakah itu Pak Abu yang dimaksud dengan yas'alunaka aniruh? Kuliru min amir rabbik wa ma utitu minal ilmi la qalila. Ya. Kalau bertanya orang kepada kamu tentang roh, katakanlah roh itu aku yang ngurus, kata Allah. Aku yang mengurus, kata Rasul. Nah, jadi apapun persoalan kerohanian kita, kerohanian bini kita, anak-anak kita, tidak bisa kita ngurusnya, Pak. Kita nak memaksa bini kita harus begini, tidak bisa. Kita suami istri memaksa anak begini, tidak bisa. Hanya Allah dan Rasul yang bisa. Caranya, tunjukkan mereka itu tempat bertemu dengan Tuhan. Apa sejarahnya? Nah, kita buka sejarah. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata Rasul. Nah, pernah ada orang bertanya, kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Lah, dia kan latih kubur. Apa pergi ke kuburan gitu? Nah, itu pemikiran singkat. Jadi yang bersuara itu, yang berkata itu pada saat itu adalah rohnya beliau yang ada dalam tubuh di Madinah. Beliau ke mana? Tak tahu kita. Dikatakan pula lah, Pak Abu Fikri mengatakan Allah dan Muhammad dalam Ka'bah. Ya kepilo mau ngomong itu. Ini bagaimana ini buat fitnah ini itu? Pernah terjadi itu? Tidak ada, saya bilang itu. Anda aja tidak mengerti itu. Tadi bilang itu enggak. Muhammad itu ada di negeri Bakkah. Apa sejarahnya ini? La uqsimu bihazal balad wa anta hilum fi hazal balad. Aku bersumpah dari negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau ada di negeri ini. Dan negeri mana? Dibuatlah di situ Mekah. Nah, kan yang buat ini salah ini. Semakin keliru. Bukan Mekah, tetapi Bakkah. Nah, yang tadi. Nah, di Bakkah itu ada rumah. Nah, di dalam rumah itulah Muhammad sekarang menunggu kita. Bukan dalam Ka'bah, di Baitullah hakikat.
Nah, jadi kita diajaklah ke situ oleh Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cintai Allah, ikut saya. Kemana? Ke tempat aku berada hari ini. Dalam Baitullah itu. Tempat semula. Maka ada Jumadil awal, Jumadil akhir. Tempat berkumpul pertama, tempat berkumpul akhir. Ini kan tak dipikirin orang nih. Coba lah kalau kita sedang acara tahun baru kan. Tahun baru itu apa? Nama tahun yang pertama? Muharram. Pernah dibuka apa itu? Siapa Muharram? Nah, belum ada. Muharram itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya orang yang mulia. Siapa beliau? Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Dia satu dengan Allah, tak boleh disamakan. Itulah orang yang mulia. Siapa dia? Muhammad. Itu Muharram. Nah, seketika dia beranjak daripada tempat itu ke dunia, masuk dalam kandung maknya Aminah, Safar namanya, berjalan. Seketika dia lahir, berubah nama, Rabiul Awal. Nah, barulah kita kenal dengan kata Rabiul Awal. Nah, kalau bahasa sederhananya, Tuhan pertama kali lahir. Oh, kok Tuhan pertama kali lahir? Ekstrim kita berkata. Sebenarnya Tuhan itu bahasa Indonesia, Pak. Tadinya Tuan. Dirubah oleh orang Portugis menjadi Tuhan. Kalau bahasa Inggris Lord. Ternyata Tuan itu maksudnya orang besar yang dibesarkan oleh Allah. Itu Tuan, itu Tuhan, itu Lord, itulah Rob. Dia mendidik, dia membina, dia melatih. Nah, kita kini tidak berpikir lagi. Kita kira Tuhan tuh langsung ke Allah. Enggak. Makanya guru-guru yang memberikan tausiah kepada para jamaah disebut murabbi. Pernah dengar murabbi? Pernah. Itu orang-orang PKS itu kalau gurunya itu murabbi. Kalau yang perempuan murabbah. Gitu. Kan terlalu jauh. Jadi nama beliau Rabiul Awal. Orang yang pertama kali menjelaskan tentang Allah itu beliau. Orang yang pertama kali sebagai guru turun beliau. Makanya Rabiul Awal. Nah, nanti akan timbul Rabiul Akhir. Nah, Rabiul Akhirnya akan muncul lagi nih. Nah, kata beliau, namanya sama dengan nama ambo, kata dia. Ayahnya senama dengan ayah ambo. Kalau nama Muhammad, nama orang itu Muhammad juga. Kalau ayahnya Abdullah juga. Misinya sama dengan nama ambo. Tanpa kita sadari, 571 tahun yang lalu, beliau yang muncul, nanti Rabiul Akhir, orangnya itu juga, mobilnya lain. Supirnya itu juga, mobilnya lain. Mungkin orang Indonesia, mobilnya kan. Jadi itulah ceritanya tuh nih. Makanya tahu kalau cerita itu, dari mananya tahu? Nah, itu. Kalau bukan orang yang kemarin itulah, cuma bajunya lah ditukar. Baju ditukar. Itu yang disebut dengan tersembunyi di dalam terang. Orang yang tidak tahu, tak kicuah di dalam terang. Makanya ngaji itu penting. Nah, itu tujuan ngaji ini. Bukan bercakap. Kalau bercakap tidak capek kok. Tidak capek. Jangan bercakap. Nabi tidak menyuruh kita bercakap. Rasul tidak menyuruh. Nah, itu. Itu Rabiul Awal. Sudah Rabiul Awal apa lagi? Rabiul Akhir kan? Jumadil Awal. Atau Jumadil Ula tadi. Itulah pertemuan kita pertama kali. Di situ kita sujud. Jumadil Akhir itulah pertemuan kita ketika kita sholat. Itu Jumadil Akhir, pertemuan perkumpulan kita di akhir. Waktu sholat itulah Pak. Itulah kiamat. Nah, kiamat itu sekarangnya berdiri di depan Tuhan. Tatumbuak ngarai kabuki. Tidak ada lagi jalan. Itu kiamat. Makanya dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Tapi dengan sabar. Dengan sholat. Innahala kabirah ilal khosi'in. Sesungguhnya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sangat berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kalau bukan Rabiul Awal tadi ngajar kayak gitu. Abu Fikri menyampaikan kata beliau. Tapi dengan gayanya kan. Biar orang paham gitu. Nah, tidak berbelit-belit. Rupanya meminta tolong kepada Allah tuh dengan sabar. Siapa sabar? Si sabar ini siapa? Coba cek nama Allah. Ada 99 nama. Di antaranya As-Sabru kan? Itu nama Allah. Wujud serta nama siapa? Allah. Enggak.
Muhammad, oh rupanya minta tolonglah kepada Muhammad. Nak berjalan kepada Allah itu minta tolong kepada Muhammad. Muhammad itu yang tahu Allah. Nah, itu bukan kita yang sabar. Kita ini kapan sabarnya, Pak? Apa senyum-senyum keluar panah, apa melempar itu juga. Ya kan? Kalau beliau enggak pernah, Pak. Diludahi orang, dilapnya aja. Lempar ke batunya, diam aja. Nah, itu. Nah, peperangan terpaksa. Ya bagaimana terpaksa? Beliau enggak dibunuh orang. Sepasukan. Dia juga punya pasukan, akhirnya cabut pedang. Celaka orang yang mati di tangan nabinya. Bukannya nak membunuh, ya daripada dibunuh, mendingannya bunuh orang. Untuk apa orang hidupnya mati? Mati. Orang bisa berdakwah, enggak kan? Mendingan orang itu mau bunuh, mau bisa berdakwah. Tapi dia membunuh bukan dengan marah, bukan dengan benci. Karena memang ini harus dibunuh orang ini. Itu. Si sabar itu. Nah, kalau nak bertemu Allah, minta tolong kepada si sabar. Di mana? Di dalam sholat. Nah, ya kan? Dalam sholat. Berarti ada tempatnya beliau ini. Dan itu sangat berat. Jangankan itu, Pak. Belajar ini baik malas. Orang tidak mau. Saking beratnya. Banyak hambatan, banyak. Ambo profesor, masa belajar ke Pak Abu? Ambo doktor. Hanya profesor doktor yang rendah hati yang mau bertanya dengan orang cak gitu. Karena mereka cerdas. Untuk kebenaran, jangan lihat orang, jangan lihat titelnya, tapi lihat kebenarannya. Dilihatnya, oh ada kebenaran, ambil. Seorang profesor mencari alamat rumah kawan pakai mobil. Yang penting tahu naknya ke rumah kawan tadi. Naknya gembel, naknya apa terserah. Ternyata tahu. Nah, itu kira-kira. Iko tidak. Awak nak nanya rumah kawan. Abo kalau tidak profesor yang lewat, abo tidak bertanya. Tidak kedape. Kenapa? Ya, iya kalau profesornya lewat. Kalau profesor tidak lewat. Atau profesornya lewat tidak tahu. Jadi yang kita cari adalah orang yang tahu. Syukur-syukur dia profesor, doktor, dan sarjana dan seterusnya. Itu pengertiannya. Jadi balik kita cerita pada itu tadi. Ya Rabiul Awal tuh beliau, Muharram beliau, Safar beliau, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tadi. Nah, siapa Rabiul Akhir tadi? Itulah Imam Mahdi. Imam itu pemimpin, Mahdi itu pembawa petunjuk. Siapa yang membawa petunjuk? Tidak ada yang lain kecuali beliau. Apa buktinya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Dia memegang petunjuk, dia membawa agama. Petunjuk dan agama ada di tangan beliau, tidak di tangan Allah. Itulah Imam Mahdi. Nah, itu turun di akhir zaman, namanya Rabiul Akhir. Gitu sejarahnya. Jadi cerita kita kok menceritakan bahwa setelah kita di dunia ini, kita nak balik kan, ikutlah beliau. Kemana ikut beliau? Ya ke tempat beliau hari ini berada. Di mana tempatnya? Di negeri Bakkah. Posisinya di dalam Baitullah Hakikat. Bisa? Tidak bisa. Caranya? Maka dimudahkan agama ini. Mekah itu, Bakkah itu dijadikan Mekah. Baitullah itu dijadikan Ka'bah sebagai tandanya. Di situ ada makam Ibrahim, di sini dibuat. Nah, datanglah kamu ke tempat itu. Maka berlakulah ayat yang bunyi wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satrul haram wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wajahmu bukan wajah badanmu, wajahmu gitu. Nah, kan begitu. Wajahmu ini nah, bukan yang ini nih, yang wajah dirimu. Apakah wajah kita? Ingatan, rasa, kesadaran. Itulah wajah kita. Kalau ini nih, kalau naik mobil boleh hadap situ, boleh. Nah, cuman sanak-sanak kita ribut di masjid. Ini tidak boleh lagi lurus, harus mereng. Karena tidak berhadapan dengan Ka'bah. Kalau tidak ada Ka'bah, kita tidak menghadap kiblat. Waktu dia sholat, dia pergi kemana? Adakah dia ke Ka'bah? Kalau dia ke Ka'bah, syukur alhamdulillah. Berarti sudah mulai muncul. Ikut tidak ke kantor dia, Pak. Ke kebun, ke pasar dia. Padahal itu sudah mereng-mereng. Kenapa? Tidak perlu salah mereka itu. Karena belum sampai informasi. Nah, jadi itu. Nah, jadi mendatangi Muhammad, ikut Muhammad, cukuplah menghadirkan hati kita akan zatnya Allah. Bukan zat Allah. Kalau zat Allah diri kita, Pak. Zatnya Allah itu Muhammad.
Jadi dari mana kamu datang, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Di situ ada tanda Baitullah, namanya Ka'bah. Berlakulah hukum falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia tunjuk Ka'bah. Caranya fatahkizu min maqama Ibrahim shalah. Ambillah sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Artinya boleh di sini, boleh di seberang, boleh di sini, boleh di sini. Terserah. Sudah oke. Nah, jangan kemana-mana. Jangan ke kantor lagi, jangan ke pasar lagi. Mantap-mantap lah di situ. Tidak ke jalur lagi, kalau ke jalur salah. Ya. Nah, mantap-mantap lah di situ. Nah, apa yang terjadi Pak? Kami kok tidak sholat itu. Kami sudah Allah Akbar, kami kemana-mana. Ya pertama, melanggar aturan Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran. Yang kedua, tidak bertemu tujuan. Kan tadi dikasih tahu, kalau minta tolong kepada Allah, minta tolong ke si sabar. Si sabar ada di Baitullah Hakikat. Tandanya ini. Tidak kena ya kan? Nah, sudah itu. Tadi kan kita ingin sidik amal tadi tanah. Ingin dibenarkan, diperbaiki, dibersihkan. Di mana tempatnya? Di situ. Maka berlakulah wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, disitulah aku cabut penyakit hati mereka. Disitulah aku urus roh tadi. Aku cabut penyakit hati mereka. Sehingga mereka itu tidak berpenyakit hati lagi. Tidak iri lagi, tidak dengki lagi, tidak ribut-ribut lagi dengan sama-sama kawan. Itu, Anda itu mengaji sudah benar, Anda sudah sholat sudah benar, tetapi Anda belum bersifat di sifat beliau. Duduknya kamu di sini sama saya, Anda lepas-lepas, tidak ada gunanya gitu. Nah, kalau Anda tidak bersifat di sifat sidik amanat tadi fatona. Sidik itu artinya benar, yang benar Allah dan Rasul. Ya kalau kamu dibenarkan, mau apa enggak? Kalau mau begini caranya. Nah, disitulah dicabut penyakit hati dan dadu. Itu. Kalau sudah cabut, itu tidak ada benci, iri, dengki. Nah, kawan kita pintar, alhamdulillah. Kawan kita kayu, syukur. Tidak bisa kita beli mobil, bisa numpang mobil kawan. Kan bisa gampang-gampang. Tidak terbalik buah-buahan kan bisa dibelikan oleh Pak jurnalis. Kan enak. Apa persoalan? Iku ndak mau koko mayun aja nih kawan bawa mobil baru mayun, nih kawan mayun. Habis nama aku sakit ini. Kakak nih. Itu namanya jaga-jaga tuh. Jangan sampai sakit pula kita gegaran. Tuh. Nah, jadi disitulah dicabut penyakit hati. Yang bermasalah adalah apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah oleh Allah penyakit itu. Kalau tidak dicabut-cabut. Nah, kalau penyakit hati itu tidak dicabut-cabut, Pak, ditambah Allah. Kan apa Nuh tuh hati itu? Melimpah ke mana? Melimpahlah ke badan. Nah, mulailah penyakit otak, penyakit tulang, penyakit macam-macam sakit. Jadi penyakit fisik itu bermula dari sini, Pak. Kenapa? Karena tidak dicabut Tuhan. Kenapa? Karena tidak di situ sholat. Itu. Makanya Allah berkata pada surat Al-Anfal 35. Wa makana sholatam indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang di sisi rumah. Di sisi rumah itu artinya tidak di rumah tuh, Pak. Ya sama dengan bersiul-siul baik. Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus. Kalau jadi imam orang menangis galau. Nah, ngapa orang menangis ketika dia jadi imam? Bukan karena kalimatnya, bukan makna dan pahamnya. Karena indahnya suara itu, merdu suara itu, dan sahdu. Nangis dia. Ibu ngapa nangis dengar Pak Imam tuh? Entah tersentuh yang perasaan apa. Ibu ngerti tidak keceknya apa? Tidak ngerti. Nah, kan ketahuan. Itu cara kutujinya, Pak. Bapak kenapa si ikut nangis perlu? Itulah ambo tersentuh nian kalau imam itu. Yang imam elok, yang suaranya bagus, nian. Luar biasa. Lumayan. Tapi Bapak tahu enggak apa yang dibaca? Tidak. Nah, berarti bukan gara-gara bacaan itu. Gara-gara suara merdu, bacaan bagus, menyentuh perasaan. Tapi lumayan. Sudah sholat berimam-imam, sudah sholat di masjid kan. Tapi harapan belum tercapai. Tercapainya kapan? Setelah kita mengerti apa yang dimaksudnya, kita nangis karena pengertian itu. Nah, itu disebut dengan bersiul-siul. Sholat mereka itu di sisi Baitullah itu sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Ujung-ujungnya apa? Fazuku azaba
Fazuku azab, rasakan oleh kamu azab. Udah sholat di azab, kenapa? Tidak dicabut penyakit hati. Ada cabut. Akhirnya apa? Merambah ke badan, diazab lagi tuh. Lah kalau sakit tuh azab, Pak. Nggak enak sakit tuh. Pernah sakit nih? Pernah sakit, Pak? Sakit waktu Nggak sakit enak, itu Pak. aja. Banyak makan dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Duduk baiklah, tidak usah menung berbaring aja lah, tidak usah keluar kamar. Pusing gitu, Pak. Dia azab nih. Makan ditimbang lagi. Iya, ujung-ujungnya tidak boleh makan apa-apa kecuali sayur bayam, jangan dikasih garam dulu. Duit banyak, Pak, rumah besar, gedung. Orang baik menikmati. Seorang-seorang yang bawa ayam randang macam, awak nengok aja. Piti awak, Pak. Kalau pitinya lemah aja ikut piti awak. Kawan tuh, anak kita lah pakai mobil Pajero, piti awak, Pak. Ambo tidak boleh kemana-mana. Tersiksa, Pak. Ya kalau belanja ayam goreng macam-macam pitinya tidak masalah, memang ada duit, Pak. Ya wajar lah gitu. Jadi ini ikut duit kita dipakai untuk makan. Aja lah, Pak, sepotong. Tidak boleh apa tuh sayur bayam, kangkung, tapi jangan pakai garam. Kan tersiksa, Pak. Itu yang disebut fazuku azaba. Rasakan oleh kamu azab. Kenapa? Bima kuntum takfurun. Karena kamu kafir. Ndak amuah dengar kecek. Ndak mau ikut prosedur. Sholat itu begini loh, bukan kayak gini. Begini loh. Ndak mau, keluar juga. Nah, rasakan oleh kamu azab. Karena kamu kafir. Kata Nabi, bainal kufar wal mu'min tarku sholat. Perbedaan orang kafir dengan orang mukmin dalam hal meninggalkan sholat. Nah, kalau dia tetap di situ, itulah mukmin. Kalau dia tinggalkan sholat, dia kemana-mana, itulah kafir. Jadi dalam kajian kita ini tidak pernah mengatakan orang selain agama Islam kafir, tidak pernah. Di kita ini kafir di dalam diri. Kalau kita sholat ditinggalkan Tuhan dalam kondisi sholat, itulah kafir. Sudah bisa dipastikan nanti kita akan melakukan hawa nafsu dunia syaitan itu. Kita pasti iri dengki dengan kawan. Jadi hati-hati jadi pendakwah yang berceramah itu. Karena jamaahnya tahu, oh apa ini masih iri dengki juga. Apa ini masih membenci juga. Kau tidak sholat di Baitullah, ikulah ketahuan itu nih. Ketahuan itu. Tapi dosa itu sebut nanti sakit hati kawan kan. Tapi kita tahu, oh. Nah itu. Karena dia meninggalkan Allah dan Rasul dalam sholatnya. Nah, dia tidak sesuai dengan prosedur. Dan dia punya penyakit pula, wajar. Tapi Pak, kata Pak Abu, sakitku dari hati. Ya, macam mana kami lah tua-tua Pak. Kadang-kadang begal-begal. Kalau orang tua jangan dipersoalkan. Orang tua itu memang wajib sakit Pak. Iya, badannya tuh Pak. Onderdilnya tidak ada orang jual. Lah kalau kami umur-umur 20, 25, 30 aku sakit-sakitan kan jadi pertanyaan, ngapo gitu nah. Itu kira-kira. Jadi itu aja dulu pengajian pertama kita ayo sebagai orang katakanlah orang baru ya nih ya. Tapi orang lama juga mengulang-ulang. Itulah kira-kira pengajian kita pada malam hari ini. Paham? Pak, paham Pak? Ini paham? Pak? Yang lama-lama itulah cara-caranya. Tapi seandainya ada pertanyaan boleh tanyakan ya. Kita tutup dulu video kita ini. Demikian saudara-saudaraku, pengajian ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.